Halo, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Bidan P3K. Nah, kali ini kita akan kembali membahas tentang asuhan keluarga berencana. Dalam pembahasan ini ada banyak kasus yang akan kita bahas ya teman-teman. Misalnya KB pasca salin, KB yang cocok untuk ibu muda yang belum melahirkan, KB dengan penyakit tertentu, efek samping alkon dan cara mengatasinya, baik kontraindikasi KB. Jadi jangan di skip ya teman-teman. Tetap dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama tentang pemilihan alkon pasca salin. Ibu pasca salin dapat memilih MAL jika memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama, menyusui secara eksklusif. Kemudian yang kedua, bayi masih kurang dari 6 bulan. Ketiga, belum dapat haid. Jadi ini adalah syarat untuk MAL ya teman-teman. Namun jika ada salah satu dari ketiga ini tidak memenuhi syarat, misalnya pada kolom kedua ini ibunya menyusu tidak eksklusif, bayinya sudah lebih dari 6 bulan, kemudian sudah mendapatkan haid, maka pilihan alkon yang tepat itu yang pertama hormonal yang mengandung progestin. Yang mengandung progestin ini ada mini pil, suntik 3 bulan, dan implan. Kemudian pilihan kedua yaitu IUD, dan pilihan ketiga metode sederhana. Nah itu ya teman-teman. Jadi ingat, yang perlu kita ketahui bahwa jika ibu menyusui maka alkon hormonal yang cocok untuk ibu itu adalah hormonal yang mengandung progestin, karena progestin ini tidak mengganggu ASI. Nah, selanjutnya jika ibu tidak menyusui, maka pilihan alkonnya bisa langsung IUD atau implan. Kemudian hormonal kombinasi, misal pil dan suntik 1 bulan. Kemudian hormonal progestin juga bisa, mini pil atau suntik 3 bulan, dan metode sederhana. Nah, selanjutnya ini ada kasus tentang vasektomi yang tidak mengganggu hubungan seksual. Karena tindakan vasektomi itu hanya memotong vas deferens dan tidak mengganggu saraf atau pembuluh darah di penis. Nah, pembahasan selanjutnya di sini ada kasus berhubungan seksual 2 hari yang lalu tanpa menggunakan pengaman. Jadi bunyi soal yang realnya itu seperti ini teman-teman. Seorang wanita berusia 35 tahun datang ke puskesmas mengaku 2 hari yang lalu berhubungan dengan suaminya tanpa kontrasepsi. Klien saat ini belum siap untuk hamil karena anak pertamanya masih sangat kecil. Apakah alat kontrasepsi yang akan Anda tawarkan? A. Pil, B. Suntik, C. IUD, D. AKBK, E. Tubektomi. Jadi dalam soal ini tidak ada opsi yang mengatakan kontrasepsi darurat. Nah, dalam kasus ini dikatakan klien belum siap hamil tetapi berhubungan seksual tanpa menggunakan kontrasepsi. Jadi, untuk mencegah kehamilan, klien dapat ditawarkan penggunaan kontrasepsi darurat, salah satunya dengan menggunakan IUD. Selain bermanfaat sebagai KB darurat, IUD dapat digunakan jangka panjang untuk mencegah kehamilan di masa berikutnya. Nah, lanjut, ini ada kasus lagi ya teman-teman. Kasusnya itu ibu umur 49 tahun, tekanan darahnya 140/90, kemudian keluhannya keputihan. Jadi alkon yang cocok itu adalah tubektomi. Nah, kita lihat dari kata kuncinya, umur ibu itu sudah 49 tahun. Kemudian kenapa implan tidak bisa diberikan? Karena implan kontraindikasi dengan tekanan darah tinggi. Begitupun IUD tidak bisa karena sering keputihan. Jadi resiko IMS tidak dianjurkan untuk penggunaan IUD. Pembahasan selanjutnya tentang kontrasepsi darurat. Adapun indikasinya karena kesalahan pemakaian, bisa karena korban pemerkosaan, dan bisa juga karena tidak menggunakan kontrasepsi saat berhubungan. Nah, kesalahan pemakaian itu seperti apa? Pertama, kondom bocor, diafragma pecah atau robek atau diangkat terlalu cepat, kemudian karena kegagalan senggama terputus, salah hitung masa subur, AKDR ekspulsi, lupa minum pil KB lebih dari 2 tablet atau 2 hari, terlambat lebih dari 1 minggu untuk suntik KB 1 bulan, dan terlambat lebih dari 2 minggu untuk suntik KB 3 bulan.
Jadi itu ya teman-teman indikasi dari pemakaian kontrasepsi darurat. Oke lanjut, di sini ada kasus ibu baru pasang KB 2 hari yang lalu, tapi mendengarkan isu tetangganya bahwa implan pindah-pindah tempat. Nah, untuk menghilangkan kekhawatiran ibu, sebisa mungkin kita memberikan konseling sambil menunjukkan letaknya. Nah, tanggapan kita, implan akan tetap ada di posisinya, Bu. Mari saya periksa bekas pemasangannya. Jadi, kita sambil meyakinkan ibu tersebut bahwa implan ibu tetap berada di posisi semula, sambil menyuruh ibu meraba implan tersebut. Lanjut, ini hanya pengingat ya teman-teman bahwa grande multipara itu adalah paritas lebih dari 4 kali atau yang pernah melahirkan lebih dari 4 kali. Nah, selanjutnya, hindari KB hormonal pada wanita berisiko tinggi mengalami kanker payudara karena hormon KB dapat merangsang pertumbuhan sel-sel kanker. Jadi yang ditawarkan hanya IUD. Selanjutnya, konseling KB menggunakan apa teman-teman? Menggunakan lembar balik. Nah lanjut, ini ada kasus seorang ibu telat haid 3 bulan, plano tes positif, kemudian benang tampak di porsio. Ini pemakai IUD ya teman-teman, namun telat haid dan positif hamil. Tindakannya adalah cek usia kehamilan. Jika usia kehamilan kurang dari 13 minggu dan benang terlihat, maka bisa cabut benang IUD-nya. Namun jika umur kehamilan lebih dari 13 minggu dan benang tidak terlihat, maka anjurkan ibu untuk USG. Selanjutnya, ibu dengan tromboflebitis atau varises, alkon hormonal itu tidak dianjurkan. Anjurannya hanya AKDR atau IUD. Pembahasan selanjutnya ini tentang tata cara mengatasi efek samping KB. Jika keluhannya spotting dan memakai alat kontrasepsi pil kombinasi, maka jelaskan kepada ibu bahwa hal itu normal di 3 bulan pertama. Bisa ganti pil dengan dosis estrogen lebih tinggi atau 50 mikrogram sampai spotting teratasi. Nah, keluhan spotting pada ibu yang memakai alat kontrasepsi suntik kombinasi dan pil progestin atau mini pil, tata laksananya yaitu jelaskan pada ibu bahwa perdarahan adalah hal biasa. Jika berlanjut dan mengkhawatirkan, bisa ganti alkon. Sedangkan keluhan spotting pada ibu yang menggunakan suntik progestin dan implan bisa dengan jelaskan bahwa perdarahan normal di awal pemakaian. Bisa dengan pil kombinasi 1 siklus atau ibuprofen 3 kali 800 mg selama 5 hari. Nah, beda lagi jika keluhannya perdarahan nih teman-teman. Pada keluhan ibu yang mengalami perdarahan dengan memakai alat kontrasepsi suntik progestin dan implan, tata laksananya yaitu memberikan 2 tablet pil kombinasi selama 3-7 hari, dilanjutkan dengan 1 siklus pil kombinasi. Bila perdarahan pada alkon IUD, tata laksananya yaitu memberikan ibuprofen 3 kali 800 mg selama 7 hari dan tablet zat besi 1 kali 1 selama 3 bulan. Jadi ini di bawah ada catatan penting ya teman-teman. Efek samping dari perdarahan IUD itu diberikan ibuprofen 3 kali 800 mg selama 7 hari. Lanjut pembahasan kontraindikasi IUD. Yang pertama, antara 48 jam sampai 4 minggu postpartum. 2. Menderita trofoblast gestasional non-kanker atau jinak. 3. Perdarahan pervaginam yang tidak diketahui penyebabnya. 4. Infeksi genitalia luar dalam. 5. HIV. 6. Radang panggul. 7. Riwayat abortus septik dalam 3 bulan terakhir. 8. Kelainan uterus. 9. Tumor jinak rahim. 10. Koriokarsinoma atau penyakit trofoblast ganas. 11. TBC panggul. 12. Kanker alat genitalia. Dan terakhir ukuran rongga uterus kurang dari 5 cm. Selanjutnya nomor 14, perdarahan akibat implan. Tata laksananya yaitu beri 2 tablet pil kombinasi 3-7 hari, lanjut pil kombinasi 1 siklus atau 1,25 mg estrogen equine konjugasi selama 1 siklus.
Selanjutnya pilihan KB ibu menyusui. Nah, ini yang tadi teman-teman, yang pertama dibahas, pilihan KB ibu menyusui itu adalah kontrasepsi yang mengandung progestin. Misalnya mini pil atau pil progestin, suntik 3 bulan atau DMPA, IUD, dan MAL. Namun syarat MAL itu yaitu tadi yang 3, menyusui secara eksklusif, belum mendapatkan haid selama postpartum, dan usia anak masih kurang dari 6 bulan. Oke, lanjut. KB metode kalender. Ada kasusnya teman-teman, haid selama 6 siklus mens tidak teratur. Ada 26 hari, 27, 25, 30, 31, dan 28. Pantang senggama. Nah, ini pantang senggama, ada rumusnya teman-teman. Pertama-tama, tentukan siklus terpanjang dan siklus terpendek dari 6 bulan tersebut. Di sini siklus terpanjangnya yaitu 31 dan siklus terpendeknya itu ada di 25. Kemudian, untuk melihat waktu mulai berpantang, yaitu siklus pendeknya berapa tadi teman-teman? Siklus pendeknya di 25. 25 kurang 18 sama dengan 7. Kemudian waktu akhir berpantang, kita lihat siklus panjangnya di 31. Nah, kurang 11 sama dengan 20. Jadi pantang bersenggama dari hari ke-7 sampai 20. Pembahasan selanjutnya ini tentang pemilihan alat kontrasepsi yang harus menyesuaikan dengan fase reproduksi. Berikut ini adalah tabelnya ya teman-teman. Nah, kita lihat berdasarkan usia. Fase menunda itu di usia kurang dari 20 tahun atau sudah menikah tapi ingin menunda kehamilan. Di fase menjalankan kehamilan usia 20 sampai 35 tahun atau anak 2 sampai 4. Itu fase menjalankan teman-teman. Namun jika usianya sudah di atas 35 tahun, itu masuk dalam fase tidak hamil lagi. Lanjut kita lihat dari sifat alat kontrasepsi yang disarankan. Pada fase menunda ini disarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi yang bersifat reversible atau kesuburan cepat kembali. Pilihan alat kontrasepsinya ini diurut ya teman-teman, yang paling disarankan. Yang pertama pil, kedua AKDR, ketiga metode sederhana, 4 implan, 5 suntikan. Nah, sifat alat kontrasepsi yang disarankan untuk yang menjarangkan kehamilan. Nah, ini yang sangat efektif mencegah kehamilan atau efektivitas tinggi dan reversible. Pilihan alat kontrasepsinya yaitu dari IUD, kemudian suntikan, 3 mini pil, 4 pil, 5 implan, 6 sederhana. Nah, selanjutnya sifat alat kontrasepsi yang disarankan pada fase tidak hamil lagi, yaitu kontrasepsi dengan efektivitas tinggi dan jangka panjang. Pilihan alat kontrasepsinya yaitu mulai dari yang paling disarankan ya teman-teman, yang paling disarankan itu dari steril atau tubektomi maupun vasektomi. Kemudian pilihan yang disarankan yang kedua itu ada IUD, ketiga implan, 4 suntikan, 5 metode sederhana, 6 pil. Jadi pil itu adalah pilihan terakhir ya teman-teman. Pembahasan selanjutnya nomor 18. Ibu dengan penyakit hipertensi tidak dianjurkan memakai alat kontrasepsi hormonal karena dapat memperburuk hipertensi. Jadi ibu dengan hipertensi itu tidak cocok dengan suntik, tidak cocok dengan pil maupun implan. Jadi yang cocok hanya IUD ataupun bagi yang sudah tidak ingin hamil lagi bisa tubektomi. Nah, selanjutnya nomor 19, cara kerja MOW atau tubektomi, yaitu mencegah bertemunya sel sperma dan sel telur. Nomor 20, ibu umur 20 tahun ingin menunda kehamilan kurang lebih 1 tahun. Yang cocok adalah pil kombinasi karena sifatnya reversible atau kesuburan cepat kembali. Nah, selanjutnya, jika ada implan yang ekspulsi, tata laksananya, jadi ekspulsi itu ada yang keluar ya teman-teman. Tata laksananya yaitu pertama, cabut benang implan yang ekspulsi yang keluar. Kemudian bersihkan dengan sabun atau air atau antiseptik. 3.
kolaborasi dokter pemberian antibiotik 7-10 hari. Kemudian lakukan kunjungan ulang. Yang keempat, jika infeksi teratasi, lakukan pemasangan yang baru di tempat yang berbeda, dekat dengan batang implan yang lain. Jadi, jika ada salah satu yang ekspulsi, tidak langsung dicabut semua ya teman-teman. Tapi bisa dipasangkan kembali alat kontrasepsi implan yang baru di dekat batang implan yang tidak dicabut. Lanjut, pil Postinor adalah pil progestin khusus kontrasepsi darurat. Cara minumnya 1x2 tablet. Tablet kedua diberikan dengan jarak per 12 jam. Nah, selanjutnya nasihat pasca pemasangan IUD. Yang pertama, lakukan kunjungan ulang 4-6 minggu kemudian. Yang kedua, cek benang secara rutin setelah haid. Kemudian, kembali periksa jika tidak teraba benang atau IUD terlepas. Oke, sekian dulu teman-teman untuk pembahasan KB kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Semoga bermanfaat teman-teman, dan bagi teman-teman yang akan ujian, terus semangat belajarnya. Semoga dimudahkan dan mendapatkan hasil nilai maksimal sesuai yang diharapkan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.